Sampurasun wargi Jabar. Tidak hanya mengaspal jalan saja, kita pun memperhatikan saluran air atau drainase yang ada di ruang milik jalan. Salah satunya yang ada di ruas Jalan Majalengka, Talaga. Saluran air sepanjang 200 meter ini diharapkan bisa membuat aliran air lebih lancar sehingga tidak mengenangi ruas jalan. Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp431.998.092,48 mampu menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 10 orang dengan masa pelaksanaan selama 120 hari. Diharapkan pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu dan lancar ya. Selain itu, dampak bencana yang pernah terjadi di ruas Jalan Majalengka Talaga pun tidak luput dari penanganan kita dalam menjaga kenyamanan pengguna jalan. Pembangunan tembok penahan tanah atau TPT di 3 titik ruas Jalan Majalengka Talaga untuk mencegah longsor kembali terjadi. Titik pertama di KMCN 71+000 dengan panjang penanganan 35 meter dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp729.873.876,38. Pekerjaan TPT ini mampu menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 20 orang dan memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari. Titik kedua berada di KMCN 69+800 dengan panjang penanganan 21 meter, memiliki nilai kontrak sebesar Rp727.325.465,87. Pekerjaan TPT ini mampu menyerap tenaga kerja proyek sebanyak 20 orang dan memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari. Yang terakhir, titik ketiga ada di KMCN 64+450 dengan panjang penanganan 45 meter dan memiliki nilai kontrak Rp2.397.186.387,19. Pekerjaan TPT ini mampu menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 20 orang dan memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari. Diharapkan semua proyek ini bisa selesai tepat waktu agar wargi Jabar bisa nyaman dan tenang dalam beraktivitas. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Terima kasih 5 miliarnya. Pak Gu, batur nuhun Pak Gu. Izin ya. Oke. Gunting betul Pak. Izin buka dulu Pak. Bupati gunting betanya Bupati. Siap. Pamol lah. Pak Bupati udah sambutan. Pamol yang kita minta. Pamol. Kita dulu Pak Tommy izin saya diperintah Pak Gubernur. Sok berdua. Ayo, sok. Udah cukup. Pak Asep. Bila perlu tahun ini buka aja lah ya. Nanti kita tempatnya di mana bisa pakai perkebunan dulu sekolahnya sementara ya. Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Mulai tahun ini aja buka, nggak apa-apa, buka aja Pak. Tahun ini buka kelas minimal sekarang 3 jurusan aja dulu, 3 kelas. Jurusan perkebunan, jurusan kehutanan, yang satu lagi hortikultura, 3 pertanian. Ya, 3 aja jurusan itu ya. Tahun ini buka bila perlu langsung Takokak kecamatan. Ini kepala mandornya.
Ini buka Pak SD Pak. Ini kepala yang koordinator. Nanti kerjasama dengan Tagar Peduli. Boleh? Siap. Baik. Iya. Baik. Memudahkan kita juga jadi. Gitu Pak. Manfaat. Nanti kita pindah sini. Oh ya. Beijing brand yang kita kenal sudah pindah sini. Keren. Beijing brand yang kita kenal nanti sudah begitu. Kalau sudah bikin di sini, berarti saya bangun tidak akan segitu Pak. Jalur selatan Cianjur saya bangun. Ya. Nah, sebenarnya yang jalur pantai selatan ini sudah bagus dari APBD. Konektivitas antara Nah itu yang akan dibangun oleh saya dengan karya bakti TNI dari Arga Binta sampai Pangandaran akan membangun jalan yang gini disambung-sambungkan. Ini Pak Gubernur hebat, luar biasa. Lalu ditanya Beijing brand di mana? Cuma tingkat teknisnya luar biasa sih, cepat Pak jadinya. Karena problem Cianjur Selatan itu Pak dari dulu itu tidak adanya Beijing brand. Saya bilang nggak bisa, harus Beijing brandnya dulu. Ya udah bisa nih sekarang Pak. Jadi Pak konektivitas Pak. Hidup ini. Ini Pak Camat siang malam soalnya ini. Iya. Baru kali ini saya ketemu Camat siang malam. Karena tahun depan kita akan bikin karya bakti TNI itu dari Sukabumi sampai Pangandaran itu 400 miliar buka jalan. Buka jalan Pak. Sudah pergi jalan ini bikin Beijing brand yang jalan. Nanti kita rapat aja Pak Teknis Pak. Baik. Dengan Dinas Pendidikan, Artagraha dan dengan PU. PU ya. Untuk membuka wilayah isolasi ini. Manfaat dong kena sama Pak Tommy bagi rakyat Jabar. Amin, amin, Oh iya, saya jadi anak buahnya Bupati Pak. Oh iya. Bapak penasehat saya di bidang perkebunan Pak. Karena kan kalau perkebunan Pak, kalau hanya ngandalin Pemprov nggak bisa Pak. Secara teknis tidak nguasain. Harus ada mitra yang ngerti perkebunan. Dan ini teh sudah di Takokak, udah di Belanda, udah di Paris, udah di Norway. Berarti kan ini yang tanah PTPN yang terbengkalai masih banyak Pak. Ya kita kerjain aja, sharing. Gitu loh. Itu cara. Kita doakan Pak Gubernur, Pak Tommy sehat terus ya. Amin. Jadi solusi buat Dan Pak Deddy Mulyadi juga sehat. Amin. Deddy Mulyadi menjadi Mulyadi. Deddy Mulyadi sehat, Deddy Mulyadi. Supaya APBN itu masuk ke sini. Pak Tommy kita diolah jadi warga istimewa Pak. Dan ini sejarah yang barangkali sejarah pertama Pak Tommy bareng gubernur, bareng bupati duduk bareng. Betul, Pak. Sejarah pertama kan Pak ya. Betul. Iya. Langsung berubah. Ya, caranya begitu. Sebenarnya segini Pak Tommy, di Indonesia ini warga ini mudah memberikan supporting pada kita. Asalkan satu kan, warga ini harus percaya sama kita. Iya. Pak Gubernur, ini ibu ini puskesmas. Saya bilang bukan ngobatin orang sakit, tapi mencegah orang sakit. Sini, Bu. Saya ini punya gagasan yang lagi akan dilaksanakan oleh Diskes, yaitu menggaji tenaga kesehatan itu bukan berdasarkan orang yang sakit, tapi berdasarkan orang yang sembuh. Ya, betul. Mencegah orang sakit. Iya, jadi nanti itu Pak Bupati bikin dong percobaan, kasih tunjangan bagi tenaga kesehatan desa, mau dokter, mau siapapun. Itu misalnya kalau yang sakitnya 50, maka tunjangannya misalnya 2,5 juta. Yang sakitnya turun 40, tunjangannya naik 5 juta. Yang sakitnya turun jadi 30, 7,5. Yang sakitnya turun 20, 10. Tidak ada yang sakit 15 juta. Siap. Ya, Jadi penyuluhan mencegah orang sakit. negara itu untungnya dua. Satu, efisien, tidak perlu mengeluarkan biaya obat Iya. dan alat kesehatan yang mahal. Yang kedua, rakyatnya sembuh. Sehat. Dengan begitu pengentasan pengangguran. Rakyat kudu kerja dari subuh sampai Malam. sisa. Dari udah gitu pulang ke rumah capek, jadi nggak nyemplak terus. Iya, Pak. Ya, Bu, sehat ya. Dengan marbot masjid dia sama. Ya. Habis subuh dia masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang, habis sembahyang kasih makan kacang hijau, dia kerja. Izin Bapak Bupati, Pak Gubernur, Pak Tommy, Pak Bupati, Pak Deddy. Saya pemuda yang asal dari Takokak. Alhamdulillah Pak, di Bekasi saya dampingi Pak Haris Bobiho, sekjen partai. Jangan bawa partai. Ya, ya, Pak Haris Bobiho, wakil wali kota Bekasi. Nanti tafsirnya menjadi salah lagi. Bapak izin, alhamdulillah saya menantikan kolaborasi ini dari pemuda antara PT HML sama Pak Gubernur
ini sangat ditunggu akan mengatasi solusi pengangguran Pak di ini. Karena banyak pemuda yang merantau keluar luar daerah bukan karena ingin merantau Pak, karena di tanah kelahiran itu susah Pak. Tetapi pemudanya juga tidak boleh gengsian. Nah itu Pak yang saya diituin. Mau ngingu domba, nggak mau ngingu emeng, mau berladang, mau berkebun, pengen kerjaannya pabrikan terus, harus berubah. Kita modernisasi Pak. Ya, pokoknya setelah tadi Pak Guru ngomong, pokoknya nggak boleh orang Males. nganggur. Iya, Nganggur. Di sini nggak ada pemimpin orang nganggur, pemimpin orang kerja. Nah, saya siap jadi partner. Asal abis subuh mau kerja, mari kita ngomong. Terima banyak ya Pak. Itu anak kecil tidak boleh motor-motoran, tidak boleh ada knalpot bro, tidak boleh minum-minuman. Jam 9 pada tidur, pagi-pagi bangun, sholat subuh, bekerja dan tidak perlu olahraga. Ini penjabaran perintah gubernur. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Mudah nih coba ya. Mudah, siap. Pak Boti, mohon izin. Nah ini. Makasih ya Pak Dedi. Permisi. Salim Bapak. Ini sakit, suaminya siapa yang sakit? Kakaknya sakit apa? Bapak yang dipotong Bapak kanan. Oh, tumor ganas. Siap. Yang ke RHS aja. Ya, San Sadikin aja nanti koordinasi ya. Nanti oleh Pak Bupati diantarnya San Sadikin ya. Nanti biayanya dibantu ya. Ya. Jalan. Ada minjem-minjem. Minjem. Ya, yang udah silakan minjem. Sudah aman Pak. Sudah terlalu. Nahan. Foto Pak. Ya. Pak ini foto Pak. Ya. Bapak nanti belum Pak, sebentar Pak. Bapak mau salaman. Anaknya ibu di Jakarta. Ya, sok mohon. Bing. Bapak jalannya masih kuat. Aduh Pak, udah nggak kuat Pak. Hebat. Masih segitu masih hebat. Terima kasih. Pak Mul, Apa ya? masih kekejar jalannya Pak? Kalah nih. Fisiknya kuat-kuat nih. Bahagia Pak. Kan Pak Mul juga sudah lagi menjadi pejalan gunung. Cari makannya di kebun Pak. Biasa membludak di luar bendungan ya Pak. Wah, susah. Bego, bisa dibilang ke bendung. Diatur gimana pun nggak bisa. Susah. Mereka kebahagiaannya Ya udah, pokoknya dari kemarin dia bilang kan, begitu dengan suara bapak mau datang, buset aja udah. Dari pagi. kebahagiaan.
Jadi kita kasih nasi bungkus, kasih apa gitu. Karena mereka udah lama ditipu. Iya. Oleh pemimpin. Yang peduli sama kampung-kampung sih, Mas. Kiri. Itu lagi puasa. Hebat. Semua non chemical. Ada plasma inti jadi. Ada plasma ya. Berarti kan nanti kalau saya dorong perkembangan perkebunan yang belinya ada ya. Ada. Ini off-taker udah. Tinggal Bisa nambahin di mesin. tinggal dihitung Pak Bupati, hitung. Nanti rebo aja sekalian PTPN kan pasti ini punya tanah. Undang aja, hitung aja berapa yang sudah ada induknya. Baik. Udah tahun depan saya mulai kasih. Kadang-kadang mereka ini menghitungnya Pak, loss and profit jangka pendek. Kita kan di sini kan nggak bilang profit jangka pendek, tapi kemakmuran masyarakat. Begitu dia naik ke atas, sosialnya stabil, Iya. problem masyarakatnya stabil, maka dampak ekonomi multiplier effect yang jalan. Oh iya. Kalau saya bilang kan asal dari subuh kan saya ngomong ke Pak Camat, asal subuh sampai Isya dia mau bersama saya, biarin nggak ngerti kerja pun saya kerjakan. Oh iya. Sampai seenggak-enggaknya kerja sosial bikin colokan gitu. Gitu. Betul. Ya, syukur-syukur sebari dia sekolah dengan bapak yang bilang, jadi nanti ada program dia udah ikut kita, habis kasih makan subuh, makan siang, udah gitu saya gaji. Nah sebari kita kasih 5 jam untuk masuk ke kelas, itu yang kita modifikasi. Rebut lah, masuk sekolah dengan langsung disalurkan kayak gini ya Udah. siapapun. Nanti sekolahnya langsung sekolah praktek Pak. Iya. Jadi Sekolah praktek. Ada lab jadi alam dia langsung. hanya 1 tahun belajar teorinya, Iya. sisanya dia langsung berkebun. Betul. Teh, kopi, Kopi. Sedikit informasi Pak mungkin. sama budidaya Ya. ikan darat. Mungkin selama ini bapak-bapak nggak tahu kalau teh botol sosro yang kita minum, biangnya harus dari daerah Takoka Pak. Oh. Jadi selama berpuluh-puluh tahun kita tahu makanannya apapun, minum harus teh botol sosro. Biangnya semua dari Takoka. Kalau kita nggak jual ke sana, tidak ada rasa teh botol sosro. Jadi Ini penting kita ya. penting Pak, kita jadi biangnya untuk semua teh yang ada. Yang gitu-gitu kita nggak ngerti-ngerti dari dulu dan tidak pernah mau baca. Dan harga stok market teh dipatok terus harganya 22.500. Ya, 1.000 Pak. Perlu regulasi juga nanti supaya ada peningkatan. Ini yang udah tembus Belanda. Ya udah Belanda. Kita udah Belanda. Tehnya udah ke tembus Eropa Belanda. kita masuk. Ke Eropa Oke. sudah masuk. Ke Eropa udah masuk. Ya siapa tahu kan ke depan makin ini. Yang penting kan kalau rakyat nggak ngerti manajemen, nggak ngerti market. Kalau sudah ada market dan manajemennya ya nanam gampang. Dan ini teh dengan Sarina kita masuk ke Osaka Expo yang Jepang. Oh. Udah. Jadi ke Osaka Expo di Jepang, Indonesia punya pavilion, udah semua nyebar ke pavilionnya semua Takoka. Oke. Masalahnya nilai tambahnya adalah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Desa Takoka. Ya udah diidentifikasi. Kan Rebo kita rapat tuh langsung PTPN. Rabu ya, Baik, Mat Pak. Agah Nanti ya. data-data Takoka udah Nanti udah kita- ke dunia lain. Rapatnya di Purwakarta. Baik Pak. Ikut aja Pak, supaya langsung ada Langsung action, langsung bikin perencanaan biaya berapa langsung kita alokasi. Nanti kalau perlu anak-anak yang sekolah, kita pun siapin beasiswa untuk mereka sekolah. Oke. Sama satu lagi Top Pak. ini. Di sini yang tadi kita bilang mengenai perambahan hutan, di sini kita nggak pakai kayu bakar, kita pakai CNG Pak. Jadi tidak ada perambahan hutan sama Nggak ada sekali. kayu bakar. Tidak ada kayu bakar. CNG. Itu yang saya dengar tadi Bapak mencegah pemotongan kayu, saya senang karena pinggir jalan nih Bapak lihat Pak Gub, semuanya motong kayu hutan. Dan habis. Ya, dan saya zaman dulu udah ributnya sampai mau berkelahi Pak. Bapak kan tahu. Berapa kali saya mau berkelahi ya? Ya udah. Tapi dia bawa surat izin, bingung saya. Nanti kita nggak ada lagi keluarin izin, Pak. Ya, Bos. Jadi gini, karena di sini sudah daerahnya sudah menjadi rawan terhadap bencana, ya sudah aja surat izin penebangan kayu segala macam, izin pemotongan kan dari kabupaten kalau nggak salah. Izin penggergajian segala macam mulai dievaluasi. Karena kalau nggak habis, Pak. Saya setuju tadi Pak Gub ngomong berapa pohon harganya. Nggak apa-apa Pak, saya ikut Pak Gub, ikut beli juga. Oh iya. Udah. ini kelestarian aja kan. Aduh, saya mah kalau melestarikan pohon mah. Udah ini sama. Udah namanya juga. Sama dan Mager Gunung Wayang. Oh iya. Udah. Frekuensinya sama. Mager Gunung Wayang. Nanti saya mau pulang. Nanti foto sama bapak. Nanti.
Pak, Bapak mampir ke Penyairan Bapaknya, ke kampung Penyairan Bapak tong hilang Bapaknya. Kampung Penyairan Bapak. Bapak yang selamat ya, Mas. Bapak kita kurang kali. Ya. Bapak yang selamat. Bapak yang dipoto Pak. Ya, Pak. Kenang-kenangan cuma yang dipoto sak. Iya tuh, Pak. Bos, siap. Ayo, Pak. Bapak ini mana? Bapak sampai lupa. Bapak di SD ditungguin. Iya, udah sekarang. Halo, Bapak. Dek, Budes. Iya. Apa yang mau dipoto, Pak? Siap nuhun teh. Iya, foto dulu. Pak, ini Pak. Ngatur nuhun Bapak. Ayo Pak. Sekali di Bapak atas. Bapak, yang sari bola. Yuk. Udah. Nanti di pesawahan. Pak, ayo nanti di pesawahan dah. Pak bentar Pak. Pak, aku kan Bapak Pak. Enggak gitu foto. Bentar banyak. Tos, langsung sini. Sini kita bikin vlog sini. Ini di mana ini? Jalannya seperti yang tertutup. Pokoknya saya dan agar di tahun ini juga jalan ke sini semuanya lebar dan bagus. Awas dilatih ya, SMP. Dilatih sama Pak Bupati dong. Ada bapaknya. Peluk dong bapaknya, peluk dong. Pengen laporan Pak. Di Desa Cimenteng, Desa Kecamatan Cempaka udah 5 tahun Pak jembatan belum ada perbaikan. Kabupaten Bang. Siap Cimenteng Cempaka.